Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Nurrohmah, dan dua teman saya, Istiqomah Nurul Hidayah dan Korina Atsamutakin. Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang tokoh tasawuf dan konsepnya Robiah Al-Adawiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biografi Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah, nama lengkapnya adalah Robiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Beliau adalah seorang sufi wanita yang dikenal dengan kesuciannya dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah seorang sufi pertama yang memperkenalkan ajaran mahabbah dan sebuah tingkatan yang dilalui oleh seorang salik, yaitu penempuh jalan ilahi. Beliau terkenal pada abad ke-8 2 Hijriah. Ia lahir di Basrah, Irak pada tahun 95 Hijriah atau 713 sampai 714 Masehi. Pendapat lain mengatakan tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Dia adalah anak keempat dari 4 saudara. Karenanya diberi nama Robiah yang artinya 4. Robiah berasal dari keluarga yang miskin. Beliau menghabiskan sisa hidupnya di Basrah hingga wafatnya pada tahun 185 Hijriah atau 800 Masehi. Dan beliau dimakamkan di Bukit Zaitun, Yerusalem. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa munculnya konsep mahabbah Robiah Al-Adawiyah. Robiah hidup selama era Islam yang spektakuler. Abad paling berpengaruh dalam sejarah Arab. Ketika dunia baru saja terbuka lebar untuk manusia, pengaruh berbagai budaya yang datang dari daerah sekitar diterima dengan baik. Basrah dan Irak seperti yang kita ketahui merupakan kota kelahiran Robiah Al-Adawiyah. Dan juga tempat di mana ia tinggal sampai meninggal pada tahun 800 Masehi. Abad kedua Hijriah, dalam kalender Islam, Basrah menjadi tempat pertemuan bagi masyarakat baik yang datang dari jauh maupun datang yang dari dekat. Sebuah pusat perdagangan yang sibuk berkumpul dengan sekolah-sekolah agama Islam dan ilmu pengetahuan, dan menjadi pusat berkumpul para ilmuwan dan orang-orang yang berpendidikan yang membicarakan berbagai masalah. Di kursus mereka bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah yang merupakan awal dari pemikiran bangsa Arab. Selama masa Robiah, pengetahuan ini menjadi satu-satunya acuan, terutama bagi masyarakat kaum Mawali. Mereka memimpin aliran intelektual selama masa pemerintahan dinasti Umayyah. Mereka melengkapi keduanya, pendidikan dan pengetahuan, dengan maksud meredam sikap superior dari bangsa Arab ekstrim dan membawa mereka kepada logika dan kesadaran, dan juga mendekati para penguasa. Tekanan mereka yang keras itu bagaimanapun meninggalkan dendam dan kebohongan. Pendidikan dan pengetahuan yang mereka wariskan gagal mempengaruhi doktrin setempat, yang makin lama makin memperuncing situasi. Orang Mawali yang pandai dan suci yang dihargai, yang menggabungkan kebijakan dan agama adalah Hasan Al-Basri. Sebagaimana kita lihat, telah tertekan oleh korupsi yang meliputi kehidupan kaum muslim. Robiah hadir di tengah-tengah pengikut Hasan Al-Basri. Dia mendengarkan dan mencermati pengajian mereka dan bergabung dalam pelajaran-pelajaran mereka. Dan saat itu, dengan keyakinan yang sesuai dengan kodrat alamiahnya, dia mengamati kejadian-kejadian di masanya dan mengenal sepenuhnya detail intelektual dan kehidupan sosial di sekitarnya. Tak satu pun yang tampaknya mampu membebaskannya. Kadang-kadang ia tiba pada keyakinan spiritual yang dijalaninya, yang membebaskan dari laki-laki dan membawanya mendekat hanya pada Allah semata. Ia menghayati suatu rasa ketenangan melebihi pendekatan ini. Kepadanya laki-laki mengalami kekecewaan. Ia mengenal laki-laki hanya sebatas penindas, tidak adil, tidak pernah memiliki kemauan menahan hawa nafsu dunia untuk kepuasannya. Jadi Robiah di sini
memiliki pemikiran bahwa laki-laki itu hanya sebagai penindas, tidak adil, dan tidak pernah memiliki kemauan menahan hawa nafsu di dunia dan untuk hanya kepuasannya saja. Pengamat sejarah filsafat menemukan bahwa ide-ide ini adalah kombinasi antara sufisme dengan paham-paham baru dari berbagai masalah yang berkaitan. Jadi, sufisme Rabi'ah tercipta setelah ia menggabungkan pengalamannya sebagai asketis dengan pengabdian terhadap agama. Pada mulanya, ia seperti kaum asketik lain, berdoa kepada Tuhan atas dasar ketakutannya terhadap hukuman dan penghargaan atas balasan dari pahalanya. Itulah tujuan asketik. Tetapi ketika ia menjadi sufi dan mendalami arti penyembahan kepada Allah SWT, ia menjadi terbebas dari kesedihan hidup dan dari rasa takut akan hari peradilan. Sufisme Rabi'ah berkembang menurut kapasitas pembawaan dan keteguhannya, bukan hanya oleh pengajaran atau dari meniru belaka. Benih-benih ini terlihat pada dirinya tanpa disadarinya. Kehidupan sosial dan religius di kotanya sangat mempengaruhinya. Sejak anak-anak, sebagaimana kita ketahui, ia memperlihatkan karakteristik yang menyerupai kehidupan orang dewasa. Ketika ditanya Rabi'ah tentang konsepsi cinta, beliau menjawab, cinta berbicara dengan kerinduan dan perasaan. Mereka yang merasakan cinta saja yang dapat mengenal apa itu cinta. Cinta tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tak mungkin orang dapat menjelaskan sesuatu yang belum dikenalnya. Cinta tak mungkin dikenal lewat hanya nafsu, terlebih bila tuntunan cinta itu dikesampingkan. Cinta bisa membuat orang jadi bingung, akan menutup untuk menyatakan sesuatu. Cinta mampu menguasai hati. Nah, konsep mahabbah cinta Rabi'ah al-Adawiyah, mahabbah sendiri itu kecenderungan hati untuk mencintai Allah atau ketaatan melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya serta ridho terhadap segala ketentuannya. Harun Nasution menyebut pengertian mahabbah dalam terminologi sufisme sebagai berikut. Yang pertama, mengosongkan hati dari segala sesuatu kecuali dari Tuhan. Yang kedua, memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan kepadanya. Menyerahkan diri kepada yang dikasihi. Nah, terminologi mistisisme Islam atau tasawuf merupakan kecenderungan hati seseorang atau sufi untuk hanya cinta kepada Allah, mengosongkan bilik-bilik hatinya dari. Menurut Imam Al-Ghazali, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya merupakan fardu. Munculnya mahabbah ini dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, antara lain Quran Al-Maidah ayat 54 dan Al-Imran ayat 30. Kecintaan kepada Allah merupakan tujuan tertinggi dan makomah tertinggi yang dilalui oleh para sufi. Al-Kalabasi membagi mahabbah ini kepada dua macam, yaitu cinta yang hanya dalam pengakuan saja dan cinta yang dihayati dan diresapi dalam hati keluar dari lubuk hati. Cinta yang pertama ada di setiap diri manusia, sedangkan cinta yang kedua ditujukan hanya kepada Allah. Nah, cinta yang kedua inilah yang dianut dan diamalkan oleh kaum sufi. Dan pada kesempatan lain, ketika adanya cinta menurut Rabi'ah al-Adawiyah adalah cinta muncul dari keazalian atau azal dan menuju keabadian serta tidak terlingkup oleh salah satu dari 18.000 alam yang mampu meminum harta seteguk serbatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.